Shalom dan selamat malam semua. Terima kasih kepada Bicara Sabda karena memberikan kesempatan ini kepada saya untuk berkongsi satu lagi tajuk yang saya kira sangat menarik untuk dikongsikan pada malam ini. Nah, tajuk yang diberikan kepada saya adalah keluarga dan pengurusan masa. Saudara, setiap orang diberikan jumlah masa yang sama, yaitu 24 jam. Kita semua tahu bahwa masa itu emas. Masa merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak dapat dibeli dengan uang. Masa tidak dapat dikawal oleh sesiapapun, tetapi masa boleh diurus dengan baik. Masa akan terus bergerak walaupun kita tidak berbuat apa-apa. Setiap saat yang terlepas tidak akan kembali lagi. Selagi kita masih hidup, masih bernafas, masa akan terus berjalan tanpa henti. Saudara, kita perlu mengurus masa kita dengan baik, supaya setiap saat yang berlalu ada manfaatnya kepada diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, apakah kesan buruk terhadap keluarga jika pengurusan masa dalam keluarga itu sangat lemah? Saudara, akhir-akhir ini tidak dinafikan bahwa banyak keluarga yang sedang menuju kehancuran. Pada zaman sekarang ini, kita melihat ada banyak ibu bapa terlalu sibuk sekali dengan bermacam-macam pekerjaan dan kegiatan, sehingga tidak ada masa untuk keluarga, terutama bersama anak-anak mereka di rumah. Anak-anak tidak mendapat kasih sayang yang mencukupi. Anak-anak mengalami tekanan emosi seperti kebosanan, kesepian, dan sebagainya. Kasih sayang antara ahli keluarga semakin pudar. Hal ini mendorong anak-anak mencari kasih sayang di luar. Mereka terjebak dengan bermacam-macam kegiatan yang kurang sehat. Mereka mencuri, mereka merokok, menghisap gam, sabu, dada, bahkan terlibat dalam perlombaan haram, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang tidak sehat. Nah, apabila ibu bapak tidak ada pengurusan masa yang baik dalam keluarga, hal ini juga mengakibatkan hubungan kekeluargaan itu menjadi renggang dan sekaligus menyumbang kepada pelbagai impak yang negatif. Misalnya, kegagalan ahli keluarga dalam memahami serta menghormati antara ahli keluarga sendiri. Apabila hubungan menjadi renggang, ahli keluarga akan menghadapi masalah seperti sukar berkomunikasi dan saling bertukar-tukar pikiran. Walaupun satu hari duduk sebumbung dalam rumah, belum tentu dapat menggunakan masa dengan betul untuk melayan ahli keluarga kita. Bahkan ada juga yang tidak bekerja, tapi tidak semua memanfaatkan family time dalam keluarga. Ada juga ibu bapak yang berada di rumah, tapi pikiran mereka, khususnya ibu bapak yang bekerja, masih terkenang-kenang dengan banyak pekerjaan yang belum selesai. Akhirnya mana-mana tugas yang tidak selesai di luar terpaksa dibawa, terpaksa dibuat di rumah. Sudah tentu hal ini akan menimbulkan isu ketidakseimbangan antara kerja dan keluarga. Saudara, apabila hal ini berlaku, maka masa berkualiti bersama keluarga pun sudah semakin terhad. Walaupun tinggal sebumbung, tapi sukar bercakap sesama sendiri. Masa bersama anak-anak terabai. Kadang-kadang semua orang ada dalam rumah, tapi tidak bercakap.
lebih cenderung berhubung satu sama lain dalam chat WhatsApp dan sebagainya. Jadi tidak dinafikan bahwa ada anak-anak mula mencari teman pengganti yang boleh menghibur mereka seperti gadget, media sosial, dan sebagainya. Nah, seringkali kita mendengar berlaku keganasan dalam rumah tangga. Apabila anak-anak mencari hiburan dan kasih sayang di luar sana, sudah tentu mereka akan menerima akibatnya daripada ibu bapak. Apalagi kalau mereka balik di rumah sudah terlalu lewat, mungkin dalam keadaan yang mabuk lagi. Ibu bapak pasti marah. Dan seringkali terjadi, ibu bapak memukul anak dengan benda-benda yang keras dan tajam. Bahkan kita juga pernah mendengar berita anak membunuh ibu bapaknya sendiri. Nah, baru-baru ini saya dihubungi oleh beberapa teman dan jemaat. Seorang istri mengeluh kepada saya, "Pendeta, saya sangat stres. Bila saya menghantar WhatsApp pada suami saya tidak balas. Tapi menurut rekan sekerjanya, dia asik berWhatsApp dengan kawan-kawannya." Nah, ada juga yang menghubungi kita, "Pendeta, suami saya terlalu sibuk dalam pelayanan. Sampai-sampai saya dan anak-anak terabai di rumah. Kadang-kadang 2-3 hari tidak balik rumah. Dia bilang, dorang berdoa di suatu tempat yang sangat terpencil di tengah-tengah hutan atas bukit. Beras habis, duit pun tiada dia bagi. Saya tidak tahan lagi, pendeta. Saya mau bercerai sama dia, sakit hatiku," kata ibu ini kepada saya. "Saya satu orang mengurus anak-anak di rumah. Dia macam lepas tangan. Dia langsung tiada masa untuk kami, Bapak Pendeta. Apa punya ketua keluarga macam ini?" kata ibu ini. Bahkan ada juga situasi tertentu, sampai saja di rumah, suami tidak pegang tangan istri atau istri tak pegang tangan suami. Tapi boleh pula pegang handphone, iPad, surat kabar, dan sebagainya. Nah, masa tidur pun masih menghadap telepon sampai terpejam mata. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kenapa seringkali berlaku pergaduhan dalam keluarga? Karena pasangan kurang memberikan perhatian, masa, serta kurang melibatkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Saudara, saya bersyukur karena saya mempunyai pasangan yang sangat hebat dan luar biasa. Dia selalu berada di samping saya saat saya susah dan senang, sakit dan sehat. Walaupun kami sama-sama bekerja dalam pejabat yang sama, tapi suami tetap membantu di rumah. Walaupun jadwal kami sangat padat, tapi keutamaan kami adalah keluarga. Karena bagi kami, keluarga adalah ladang pelayanan kami yang pertama dan terutama. Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 5, "Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah?" Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun kita, masa bersama keluarga adalah sangat berharga dan sangat bernilai seperti emas. Sebelum kita mengurus jemaat Allah, mengurus orang lain, urus dulu keluarga kita sendiri. Sesuai tema bicara sabda, yaitu pimpin diri, pimpin keluarga. Keluarga adalah pusat pelayanan dan jemaat kita yang pertama dalam rumah. Masa adalah modal pengabdian kita kepada Allah. Masa adalah anugerah dari Tuhan. Kita diberikan masa supaya dapat mengurus bumi serta segala isinya dengan baik. Jika kita mengasihi kehidupan kita, maka kita akan menghargai masa kita. Kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Masa lebih berharga daripada keuangan. Kita boleh mendapat lebih banyak uang, tetapi tidak boleh mendapat lebih masa. Kita
akan cukup masa jika kita menggunakannya dengan betul. Masa boleh diingati, tetapi tidak boleh ditukar ganti. Kita harus sadar bahwa tidak ada masa yang percuma. Saudara, mengimbangi kerjaya dan keluarga boleh menjadi sukar. Kedua-duanya penting dan memerlukan masa dan usaha. Meluangkan masa yang terlalu sedikit dengan keluarga akan membuat Anda rasa bersalah, tertekan, dan mungkin diketepikan oleh pasangan dan anak-anak kita. Terlalu sedikit masa di tempat kerja, siap sedia prestasi kerja terjejas dan kerjaya akan tergugat. Jadi, bagaimanakah kita boleh mengimbangi atau mengurus masa kita dengan baik? 1. Tetapkan keutamaan kita. Nah, menetapkan keutamaan merupakan langkah pertama untuk hidup seimbang. Ketahui perkara yang Anda utamakan, bukan apa yang difikirkan oleh orang lain untuk Anda. Senaraikan 4 atau 5 keutamaan paling utama dan teratas. Ia merupakan perkara teras yang tidak boleh kita abaikan. Misalnya, saya dan suami, kami ada 3 keutamaan yang tidak boleh diabaikan, yaitu pertama Tuhan, kedua keluarga, dan ketiga kerjaya. Nah, kenapa pertama Tuhan? Tuhan segala-galanya bagi kita. Bawalah keluarga kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Beribadah bersama-sama. Ada persekutuan keluarga di dalam rumah. Belajar firman Tuhan siang dan malam. Disiplin rohani sangat penting dalam sesebuah keluarga. Selain itu, keluarga dapat saling mendorong, saling menguatkan, saling menghibur, saling mendoakan, dan sebagainya. Yang kedua adalah keluarga. Luangkan masa bersama istri, suami, dan anak-anak yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan, bertukar-tukar pikiran, berkongsi minat dan hobi yang dapat meningkatkan kemesraan. Rancanglah apa kegiatan-kegiatan yang ingin kita lakukan dalam keluarga. Misalnya, aktiviti seharian apa? Contoh, mungkin membaca buku bersama anak-anak, membantu pekerjaan dalam rumah, mengemas rumah, memasak, membuang sampah, melipat kain bersama-sama, dan sebagainya. Aktiviti mingguan kita apa? Mungkin kita mau bawa keluarga kita bersiar-siar, senaman, dan sebagainya. Aktiviti bulanan kita apa? Mungkin melawat saudara mara atau keluarga di kampung, mau berkemah, piknik. Aktiviti tahunan kita apa? Mungkin ingin melancung, ingin merayakan perayaan bersama seperti Christmas, tahun baru, merayakan ulang tahun perkawinan, ulang tahun anak dan pasangan kita, hari ibu, hari bapak, dan sebagainya. Ketiga adalah kerjaya. Firman Tuhan berkata dalam Kolose pasal 3 ayat 23, lakukanlah semua tugas dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerjalah bersungguh-sungguh. Apapun pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, gunakan masa sebaik-baiknya untuk melaksanakan tugas-tugas hakiki kita secara bertanggung jawab, teratur, dan amanah. Apa sahaja tugas atau pekerjaan kita yang telah kita mulakan, berusaha seboleh-bolehnya menghabiskannya sebelum pulang rumah atau sebelum rehat. Siap kerja, siap pelayanan, balik rumah, jangan lupa memberikan perhatian dan belayan kepada orang-orang tersayang. Nah, inilah 3 perkara yang saya dan suami tidak boleh abaikan. Yang kedua, ketahui peranan kita. Peranan kita dalam keluarga sendiri yaitu sebagai ibu bapa, sebagai suami, sebagai istri. Peranan kita sebagai anak karena masih ada ibu bapa dan keluarga di kampung. Peranan kita sebagai pekerja, peranan kita sebagai adik-beradik, peranan kita sebagai kawan. Nah, apakah tanggung jawab kita dalam setiap peranan ini dan bagaimanakah kita memenuhi semuanya? Buatlah ekspektasi yang realistik
untuk peranan ini. Nah, ketiga, kenal pasti dan sadari pencuri-pencuri masa dalam kehidupan kita. Contoh, bermain video game terlalu lama, melepak di kedai kopi berjam-jam, tidak pandai menghentikan perbualan yang panjang, selalu keluar rumah karena hobi lebih penting karena dapat berjumpa dengan teman-teman di luar berbanding berada di rumah bersama dengan keluarga. Nah, banyak lagi contoh pencuri-pencuri masa dalam kehidupan kita. Dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sehingga 16 berkata, "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Saudara, kita mempunyai masa yang sangat terhad. Semua orang hanya mempunyai 24 jam sahaja. Maka jangan serabutkan kehidupan kita dengan perkara-perkara yang tidak penting. Belajar berkata tidak jika ia mula mengganggu kesehatan kita, pekerjaan kita, atau menyebabkan Anda mengabaikan tanggung jawab Anda terhadap keluarga. Saudara, masa adalah sumber hidup yang paling istimewa karena kehidupan kita diukur dengan masa. Oleh itu, ia adalah sangat penting untuk kita mengurus masa dengan sebaik-baiknya jika kita ingin hidup bahagia dan berhasil. Masa adalah kepunyaan kita yang paling berharga, tetapi pada masa yang sama, ia juga kepunyaan kita yang paling senang hilang. Pimpin diri, pimpin keluarga. Tuhan memberkati kita semua.